Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada tim HR dan juga teman-teman untuk boleh hadir di sesi webinar SGH Health Talk. Hari ini kita akan membahas gangguan fungsi hati. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan SGH Health Talk yang sebelumnya sudah mungkin pernah dilakukan. Hari ini kita akan coba format yang lebih interaktif. Jadi kita akan lebih banyak diskusi dan tanya jawab tentunya bersama narasumber kita Dr. Sandi Pratama Gandhi. Jadi spesifik request topiknya hari ini adalah gangguan fungsi hati. Mungkin juga ini tentunya terkait juga dengan apakah sih hal-hal yang perlu diperhatikan mungkin terkait fungsi hati. Ya kita pengen berharap semua dari kita tentu dalam keadaan yang sehat. Ya bukan hanya kita tetapi juga keluarga kita. Jadi fungsi hati ini, organ hati merupakan organ yang sangat penting dalam tubuh kita. Nanti akan lebih jelas disampaikan. Nah, jadi mungkin formatnya agar lebih interaktif, kalau boleh nanti teman-teman yang mau bertanya, mungkin nanti raise hand terlebih dahulu, habis itu boleh dipersilakan open mic ya. Jadi nanti kita setelah dipersilakan, silakan langsung bertanya secara live. Atau kalau ada teman-teman yang mungkin lebih nyaman, mungkin lebih introvert gitu ya, pengennya ngetik aja, silahkan nanti kita bacakan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh Dokter Sandi. Ya, jadi feel free. Tapi tolong jangan nanya dalam hati saja, itu nggak bisa. Ya, nanti saya nggak bisa baca hati dan pikiran gitu. Silahkan diketik atau open mic. Ya, jadi ini sekaligus mengeluarkan hobi ngelawak ya, lo salah ya. Biasa kalau meeting hobinya follow up, sekarang hobinya di sini suruh jadi moderator. Oke, siapa tahu sama HR dikasih kerjaan lain gitu ya, dikasih job MC gitu. Terima kasih. Oke, kita mulai saja. Dokter Sandi, mungkin kita biar teman-teman juga yang hadir di sini, Soho People yang hadir di sini lebih aware, mungkin boleh Dok izin bertanya tentang apa sih itu organ hati, ya? Apa ini hati, apa saja fungsinya dalam tubuh? Silakan Dokter Sandi. Oke, thank you Dr. Andreas. Nah, jadi hari ini kita belajar mengenai hati. Jadi kalau aku mau ngasih bahasa secara medisnya ya, hati itu liver sebetulnya. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman di sini suka nonton film, aduh hati saya sakit ya, karena mungkin diputusin pacar atau lain sebagainya, atau mungkin teman-teman ada berkata yang kurang berkenan ya, berkata kasar dan sebagainya, hati saya sakit. Kemudian dia megangnya dada disuruh malahan. Nah, sebenarnya malah itu posisinya salah. Ya, itu yang dipegang dada sebelah kiri itu jantung sebetulnya, bukan hati. Nah, kalau hati, liver itu sendiri posisinya tuh ada di kanan bawah sebetulnya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pegang perut ya, perut itu ada di sebelah kanan bawahnya. Nah, itu nanti di dalamnya itu ada organ yang namanya liver. Ya, memang bahasa Indonesianya hati, cuman entah kenapa di beberapa film-film tuh selalu pada saat sakit hati, kenapa yang dipegang dada sebelah kiri, itu saya juga kurang paham sih. Nah, tapi kalau fun fact-nya, sebetulnya kalau mungkin Bapak Ibu juga mungkin uh, mau tahu ya lebih detailnya, hati ini tuh sebetulnya adalah organ tubuh kita yang paling besar nomor 2 sebetulnya setelah kulit. Ya, kalau kulit ya memang banyak luas, kalau ditimbang mungkin dia bisa let's say sampai dengan 60% berat Bapak Ibu ya sebetulnya. Nah, tapi kalau hati ini sendiri itu kurang lebih beratnya bisa 1,4 sampai 2 kilogram pada orang dewasa. Ya, nah jadi secara posisi itu ya. Jadi nanti kalau teman-teman atau Bapak Ibu semuanya nanti kalau bilang, aduh saya sakit hati, jangan sekali lagi, jangan bilang lagi ada di dada sebelah kiri, tapi ada di perut di kanan bawahnya. Ya, nah tadi kalau melanjutkan pertanyaan dari Dokter Andreas, fungsinya apa sih sebetulnya si liver ini? Ya, kita ngomong liver ya, kadang-kadang saya ngomong liver, kadang-kadang ngomong hati, cuman nanti nggak usah terlalu bingung. Nah, kalau fungsinya mungkin kalau aku boleh bagi, dia tuh ada 4 fungsi utama sebetulnya. Mirip-mirip kayak kita kerja di perusahaan ya. Jadi hati ini bisa untuk produksi ya. Apa yang mau dia produksi? Sebetulnya dia produksi protein-protein yang penting. Contohnya apa? Dia produksinya produksi albumin. Nah, kalau Bapak Ibu suka dengar ada albumin ya di dalam tubuh kita. Kalau misalnya
apa namanya dalam suatu penyakit tertentu itu nanti dia bisa meningkat, tapi dalam penyakit lainnya nanti dia juga bisa menurun. Biasanya nanti kalau albumin turun, tubuhnya cenderung lebih bengkak. Juga dia memproduksi fibrinogen. Bahasa gampangnya fibrinogen itu faktor penyembuhan luka. Jadi biar darah Bapak Ibu pada saat terluka berdarah itu bisa beku, nah itu butuh fibrinogen. Nah, itu sih yang produksi si hati. Ya. Terus juga dia bisa produksi apa lagi? Empedu. Nah, kalau empedu itu nanti fungsinya secara gampangnya itu nanti untuk ngebantu ngecerna lemak yang Bapak Ibu konsumsi sehari-hari. Ya. Jadi cairan empedu ini nanti memang pada saat diproduksi oleh hati nanti akan disimpan di kantong empedu. Ya, posisinya tuh nanti ada di bawah hati juga sebetulnya. Ya, kemudian yang kedua, fungsinya hati tuh kalau saya bilang kayak gudang, ya, karena dia juga fungsinya buat nyimpen. Ya, apa aja sih sebenarnya disimpan kalau dari si liver ini itu dia biasanya menyimpan glukosa, gula lah, ya. Jadi tapi disimpannya bukan dalam bentuk glukosa, tapi dalam bentuk glikogen. Ya, supaya apa sebetulnya gula itu disimpan? Supaya gula Bapak Ibu tuh nanti pada saat makan, nggak langsung nanti pas diperiksa, oh tinggi banget nih, bisa sampai 400 sekian dan lain sebagainya. Tapi memang gula yang masuk ke tubuh Bapak Ibu nanti akan dipakai sesuai dengan kebutuhan, sisanya itu nanti disimpan. Ya kalau kita nyimpan barang ya, nyimpan barang kan kita maunya lebih ringkes ya. Nah, glukosa tuh molekul yang lebih besar, disimpan dalam bentuk yang lebih ringkas, itu namanya glikogen. Apakah nanti kalau pas misalnya Bapak Ibu lagi kelaparan, tadi contohnya kayak Dokter Andreas bahas mengenai meeting ya, meetingnya kita nggak berhenti-berhenti, udah lapar, tapi kok kayaknya kita masih bisa hidup, kita kita sepertinya nggak sampai mati. Karena nanti liver kita itu ngambil cadangan glikogennya dibentuk lagi menjadi glukosa supaya nanti kita bisa menunda lapar, ya. Nah, kemudian yang disimpan apalagi bisa zat besi. Nah, ini Bapak Ibu juga mungkin yang punya kecenderungan untuk anemia, bolehkah sebetulnya nanti saya konsumsi zat besi dalam jumlah yang cukup tinggi? Sebetulnya boleh, tapi memang nanti ada dalam kadar tertentu yang bisa disimpan di liver, nanti juga ada kadar tertentu yang nanti akan dibuang dari tubuh kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, fungsi dari hati kita tuh gampangnya distribusi. Ya, distribusi itu nanti dia apa ya, ngebagi-bagi. Ya, dia ngebagi-bagi tadi ya contohnya kayak tadi dia ngebagi-bagi glukosa, glikogen, kemudian juga dia ngebagi protein ke daerah yang membutuhkan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting lagi, liver ini juga punya fungsi buat bersih-bersih. Ya, kalau saya gampangnya. Kalau bahasa kerennya sebenarnya detox lah. Ya, jadi sebetulnya yang dibersihin apa? Racun dari darah kita. Atau enggak zat-zat kimia. Atau enggak mungkin sisa-sisa obat yang Bapak Ibu konsumsi sehari-hari. Ya, ada obat yang nanti bisa di metabolismenya di hati, nanti sisa metabolitnya itu nanti dari hati, nah itu nanti fungsi hati dari Bapak Ibu nanti dalam tanda kutip untuk bersih-bersih. Mungkin secara singkatnya gitu, agak panjang Oke, kali ya Dokter Andres ya. ya Tapi aku baginya tadi dari 4 bagian besar aja lah nanti. ya tadi udah mau di-cut, cuman saya takut nanti saya di-cut sama HR loh kalau nge-cut Dokter Sandi. Oke, ya jadi teman-teman silakan nanti kalau ada yang mau bertanya boleh langsung. Kalau tidak mungkin tadi kan udah dijelaskan ya. Thank you Dokter Sandi, sudah dijelaskan cukup detail fungsi hati. Tapi yang menarik di sini dengan segala fungsinya itu berarti kan memang ya kalau kata judul lagu ya mungkin yang umurnya sepantaran saya dan Dokter Sandi, lagu Jagalah Hati itu harus diterapkan gitu ya. Jadi, nah supaya tahu kondisi hati kita yang normalnya memang kan hati kalau sehat ya nggak ada tampak gejala apapun ya. Tapi ketika terjadi gangguan, kan saya tahu ya dok, kalau sakit hati identik dengan sakit kuning. Betul. Nah, apakah hanya itu saja atau ada gejala-gejala lain yang mungkin perlu diwaspadai oleh teman-teman Soho People pada siang hari ini? Oke. Mungkin silakan dok, tanda-tandanya Siap. apa saja sih?
Siap, menarik nih dok. Jadi kalau tanda-tandanya memang tadi seperti yang disampaikan dokter Andreas, ada bagian tubuh kita yang menguning, ya, terutama biasanya kulit, kalau enggak mata. Mata bukan bagian hitamnya yang menguning ya, tapi lebih ke bagian putihnya mata Bapak Ibu semua. Jadi nanti perhatiin aja bisa ngaca, kok mata saya kayak cenderung warnanya sedikit lebih kuning ya. Nah itu nanti bisa hati-hati, eh, siapa tahu nanti memang ada mengalami gangguan dari fungsi hati ya. Kemudian mungkin biasanya kalau yang cukup kelihatan ya sebetulnya ya, selain yang dari kulit atau mata, lihat dari urinnya Bapak Ibu semua. Jadi pada saat buang air kecil atau nanti pada saat buang air besar juga ya, itu nanti akan ada perubahan warna. Biasanya urinnya itu juga warnanya agak lebih gelap, jadi kuningnya tuh bisa benar-benar kuning ke arah gelap. Ya, nanti kalau di toilet kita mungkin biasanya suka dikasih lihat juga ya, nanti kadar indikator urin kita warnanya seperti apa aja. Nanti kalau memang warnanya sudah terlalu gelap, nah itu nanti hati-hati. Atau pada saat buang air besar, itu biasanya fesesnya warna itu kayak lebih pucat daripada biasanya. Ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa bisa lihat sendiri. Atau enggak nanti yang juga cukup signifikan, biasanya nanti ada gangguan di perut. Bisa perutnya itu rasa nyeri, ya, nyerinya di kanan ya. Tadi kan posisinya si liver kan di kanan ya. Kalau nyerinya di kiri, ya berarti beda. Ya, udah bukan masalah di liver. Ya, atau enggak mungkin bisa aja eh, rasanya mual, terus bisa muntah-muntah juga, ya. Atau nanti juga kalau udah lebih parah lagi nih, bisa aja mungkin ada beberapa bagian tubuh dari Bapak Ibu yang bengkak. Mungkin itu, Dokter Andreas. Oke, jadi bukan sekedar sakit kuning ya, tapi paling khasnya yang kuning. Jadi kalau mulai menguning, ya mungkin perlu hati-hati, perlu waspada, mungkin juga perlu cek labnya ya, dokter. Betul, Kalau betul. udah ada gejalanya seperti itu. Nah, ini kan pas juga nih. Kan kita biasanya juga ada medical check up tahunan. Nah, biasa kadang suka salah satu yang pasti diperiksa itu fungsi hatinya. Biasanya kalau dokter suka ngomong SGOT, SGPT. Nah, iya, Nah, betul. mungkin boleh dijelaskan dok, rentang normalnya bagaimana? Oke, terima kasih Dokter Andreas. Nah, mungkin aku juga ada sempat bikin satu slide kali ya, nanti mungkin bisa teman-teman dari Soho juga nanti kalau mau screenshot juga boleh, cuma nanti materinya aku juga nanti kasih ke HR juga, nanti supaya teman-teman juga nanti bisa apa baca lagi ya sebetulnya apa yang tadi disampaikan Dokter Andreas itu apa. Nah, sebetulnya kalau tadi teman-teman mengalami salah satu, salah dua, atau mungkin ada beberapa gejala yang tadi mungkin sempat kita diskus kita diskusikan sebelumnya, salah satu pemeriksaan lab yang bisa teman-teman lakukan mungkin memeriksa kadar SGOT maupun kadar SGPT. Ya, kadang-kadang SGOT itu juga suka disebut sebagai AST, kalau SGPT juga kadang-kadang bisa disebut sebagai ALT. Ya, tapi pada prinsipnya sebetulnya kedua-duanya ini adalah enzim ya yang ada di hati kita yang menandakan adanya penyakit serius nggak di liver kita. Biasanya kalau memang ada peradangan atau mungkin contohnya apa namanya teman-teman tahu istilahnya hepatitis. Nah, ini biasanya salah satu parameter yang nanti akan meningkat. Ya, kalau ditanya lagi yang paling kudu mana nih, SGPT atau SGOT? Biasanya yang kalau dari pemeriksaan medis klinis yang paling signifikan kita baca itu SGPT. SGOT biasanya nanti akan meningkat seiring dengan meningkatnya SGPT. Ya, jadi kalau nanti mau pilih salah satu ya, tapi biasanya ini sih sepaket kalau teman-teman nanti periksa lab. Ya, pemeriksaan lainnya juga nanti ada kayak alkalin fosfatase atau gamma GT itu, tapi juga nanti berdasarkan nanti dari rekomendasi dokter yang berikutnya. Kalau nanti memang ada indikasi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, nah itu nanti baru disarankan. Tapi tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Dr. Andreas, SGOT dan SGPT ini yang mungkin teman-teman bisa
periksa terlebih dahulu kalau nanti memang mengalami gangguan dari liver tadi ya, kayak ada gejala-gejala tadi ya sudah sempat disebutkan. Ini mungkin parameter nilainya bisa teman-teman nanti bisa lihat juga di layar. Mungkin di setiap lab bisa ada sedikit perbedaan rentang ya, tapi biasanya rentang rentang skor yang biasanya kita gunakan ini ada di range-nya misalnya contoh SGOT 5 sampai 40 ya. Kalau teman-teman nanti dapat result-nya 30 contohnya, berarti teman-teman masih dalam kondisi yang normal. Ya, SGPT juga ada di range 7 sampai 56. Ya, jadi nanti kalau memang masih di range tersebut, teman-teman masih mempunyai kadar SGOT atau SGPT yang normal. Mungkin itu, Dr. Andreas. Oke, thank you Dokter Sandi. Jadi tadi sudah disampaikan ya, kadang lab itu ada variasinya. Jadi biasanya kalau gampangnya kalau cek lab biasanya nanti ada melebihi di ambang batas atau melampaui batas tinggi. Itu biasa ada notes-notesnya. Tetapi yang penting juga teman-teman hati-hati ketika pemeriksaan lab, interpretasi itu sebaiknya memang diserahkan ke dokter atau tenaga kesehatan profesional. Jangan buru-buru panik, ya kadang kan kata-kata di lab menakutkan, ya udah takut duluan. Padahal nanti itu biarlah itu dijelaskan oleh dokter atau tenaga kesehatan profesional yang kompeten di bidangnya. Oh hasilnya seperti ini kenapa terjadi, kemungkinan apa, dan sebenarnya nanti apa yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, sebelum nyampe ke apa yang harus dilakukan, mungkin kita pengen tahu lebih dulu nih penyebabnya apa saja yang bisa menyebabkan terjadi gangguan fungsi hati nih. Tapi sebelum itu saya ingin buka kesempatan kepada Soho People, apakah ada yang ingin bertanya? Karena tadi ada nggak nih yang mungkin hasil lab teman-teman atau mungkin keluarganya ya, silahkan yang dirasa tinggi dan ingin ditanyakan. Kalau ada, kami persilahkan. Kalau enggak, kita coba lanjutkan dulu ya. Jadi tenang dokter, saya sudah siapin banyak pertanyaan. Jadi kalaupun nggak ada yang nanya, saya bisa habisin waktu durasi sesuai kontrak. Ya, jadi ini tugas moderator di sini adalah mengentertain narasumber gitu, biar narasumbernya ini happy lah. Dan teman-teman tentunya harapannya juga kita semua berbahagia ya. Karena katanya hati yang gembira adalah obat. Dok, tadi sudah dijelaskan fungsi hati, tanda-tanda gangguan fungsi hati, termasuk hasil labnya. Nah, pertanyaan berikutnya, sebenarnya apa saja sih yang bisa menyebabkan terjadi gangguan fungsi hati? Contohnya nih, yang mungkin teman-teman udah pada tahu ya, yang makanya kenapa tidak dianjurkan lah minuman keras ya. Iya. Nah, salah satunya kan itu. Nah, ini Betul. Dokter Sandi pasti ngira saya mau ngelawak lagi, tapi enggak dok. Silahkan dijelaskan dulu lah. Ya, oke, thank you Dokter Andreas. Nah, jadi kalau ini mungkin juga yang paling sering ditanyain ya. Oh, tiba-tiba kok SGOT, SGPT saya naik. Nah, mungkin saya mengalami salah satu gejala dari fungsi hati. Nah, ini terus saya kenapa ya? Ada asal muasalnya kenapa saya bisa mengalami ini? Nah, biasanya tadi itu kalau mungkin yang disampaikan Dokter Andreas ya, itu memang faktor alkohol ya. Ya kita bersyukur ya mungkin di Indonesia juga kita mungkin alkohol tuh juga bukan barang yang istilahnya bisa kita konsumsi dengan sangat bebas. Itu juga memang butuh ada usia tertentu ya. Bahkan aku sangat appreciate juga mungkin ada teman-teman yang Muslim juga tuh sebetulnya mengharamkan kita mengkonsumsi alkohol karena memang selain itu nanti mempunyai dampak yang buruk sebetulnya buat kesehatan pun dalam jangka panjang itu nanti juga amat sangat buruk buat liver. Jadi nanti ada istilah itu namanya alcoholic fatty liver disease. Ya. Nah ini biasanya memang di negara-negara barat ya. Memang biasanya negara-negara barat itu kan minum alkohol kan udah kayak minum air putih biasanya. Malah jangan-jangan mereka nggak minum air putih malah minumnya alkohol kan di sana. Jadi itu memang livernya itu tuh kayak berminyak. Jadi kayak berlemak semua. Nah itu karena alkohol yang berlebih itu mereka nggak bisa pecah. Ya. Nah biasanya kalau di Indonesia itu yang paling sering itu bukan alcoholic fatty liver disease, tapi non-alcoholic fatty liver disease. Ya, jadi livernya juga sama. Kalau nanti teman-teman di USG nanti biasanya suka dibilangin, ih aku punya fatty liver gitu. Ya.
Nah, itu nanti bener-bener istilahnya kayak ada apa ya, kalau di gambaran di USG-nya tuh kayak ada semacam bintik-bintik, tapi ada semacam massa lah bahasanya yang berkumpul. Nah, itu nanti istilahnya ada fatty liver. Bahaya nggak sih sebetulnya fatty liver kalau didiemin? Nah, kayaknya sih kalau kita masih dalam kondisi yang masih bisa kita kontrol dengan obat, itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi percaya nggak percaya, fatty liver ini pada saat tidak ditangani, ini nanti bisa berkembang menjadi sirosis hepatis. Ya, sirosis hepatis itu apa ya kalau gampang ya? Jadi kayak eh, peradangan di liver yang tidak bisa ditangani sampai merusak jaringan dari liver itu sendiri. Ya, atau kalau nanti sampai parah banget bisa menimbulkan jadi kanker hati. Ya, jadi makanya tadi disampaikan ke dokter Andreas, kayaknya biasa aja nih fatty liver, tapi kalau nggak ditanganin, ya ini nanti ternyata bahaya. Kemudian juga kalau ada penyebab lainnya yang biasanya juga sering kita dengar ya, hepatitis, ya itu karena infeksi dari virus. Namanya infeksi dari virus ini berarti bisa menular ya teman-teman ya. Jadi kalau hepatitis mungkin yang sering kita dengar ada ABC, ya itu nanti dengan faktor penularannya masing-masing nanti ada yang spesifik. Kemudian bisa nggak kalau teman-teman obesitas itu nanti bisa mengalami gangguan fungsi hati? Bisa, ya. Biasanya tuh karena memang lemaknya itu nanti tidak bisa dipecah dengan sempurna sehingga nanti lemak itu nanti akan berkumpul. Bisa nggak teman-teman karena ada penyakit autoimun atau nggak karena ada kelainan genetik itu mengalami gangguan fungsi hati? Bisa, ya. Atau nggak teman-teman minum obat tertentu dalam jumlah yang sangat banyak, bisa nggak mengalami gangguan fungsi hati? Bisa. Contohnya teman-teman minum apa? Paracetamol. Aku nggak sebut merek ya, tapi kalau teman-teman kayak paracetamol udah tahu lah ya. Itu kan memang ada aturan pakainya, tapi kalau biasanya, ya kayak ini karena paracetamol juga udah obatnya dijual bebas ya. Kadang-kadang mungkin teman-teman berasa, aduh 3 kali 1 kok nggak nampol ya. Coba mungkin sampai berapa kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali 1 dan lain sebagainya. Itu nanti liver kita istilahnya nggak bisa bersih-bersih yang tadi saya bilang. Ya, itu mungkin contohnya Dokter Andreas. Oke, thank you. Jadi kalau kebanyakan meeting terus pusing, paracetamol mungkin boleh, tetapi tidak boleh berlebihan gitu ya. Mendingan coba ngopi-ngopi dulu atau ngelawak dulu lah, cari teman yang hobi ngelawak gitu ya. Jangan cari teman yang hobi yang ngomel atau curhat gitu, salah. Nanti makin pusing. Ya, Siap, betul dok. jadi kalau dosis paracetamol 4.000 mg ya dok, umumnya per hari. Jadi kalau lebih dari itu memang tidak disarankan. Sebaiknya mungkin Soho people lebih baik mengkonsumsi mungkin obat sakit kepala yang lain atau obat analgesik yang lain. Contohnya mungkin ibuprofen supaya dikombinasikan jangan sampai melebihi dosis. Nah itu hati-hati juga. Jadi meskipun obat bebas terbatas ya, tetap namanya obat tetap harus dikonsumsi sebaiknya sesuai dengan anjuran dokter. Nah mentang-mentang lagi edisi jadi dokter gitu ya, kita ingetin lah teman-teman konsumsi obatnya sesuai dengan aturan pakai. Itu penting juga. Oke, ini masih belum ada pertanyaan ini, padahal kita udah nyiapin dari tim HR juga kita udah nyiapin ya. Di chat kayaknya ada dok mungkin. Oke, ada. Baik, kita coba lihat. Nah, ternyata sudah. Semua ini introvert berarti. Berarti benar-benar ini semua introvert ya, mohon maaf nih. Ada yang nyolek. Thank you Dr. Sandi. Jadi saya bacakan dulu, kita udah kebanyakan ngelawak nih sayanya ya, bukan Dokter Sandi. Dari Mas Agus Supriyatman, ada istilah nyesek ulu hati. Apakah ini mungkin sakit di organ liver kah? Atau ini organ yang berbeda? Mohon penjelasannya dokter. Oke, nah ini memang benar organ yang berbeda sebetulnya. Jadi kalau tadi Pak Agus ya tadi ya, Pak Agus Supriyatman juga aku tadi dari awal makanya ngasih tau lokasinya dulu nih, si liver kita tuh ada di mana ya, itu ada di kanan bawah lah istilahnya perut kita. Sedangkan kalau ulu hati itu nanti posisinya ya aku nggak bisa kasih lihat di kamera ya, tapi posisinya itu nanti di bawahnya apa namanya, kalau mungkin Pak Agus pegang dada ya, di sini kan kayak ada tulang yang panjang nih ya, ada tulang yang panjang itu. Nah itu nanti di bagian
akhir dari tulang yang panjang itu adalah ulu hati. Bahasa kerennya sebenarnya epigastrium. Nah, kalau apa punya nyesek di ulu hati itu apakah nanti itu ada penyakit liver atau enggak sebenarnya lebih berbeda. Ya, ini memang lebih spesifik kaitannya ke penyakit lambung biasanya. Ya, jadi kalau misalnya kayak ada asam lambung yang naik, ya, atau asam lambung yang istilahnya mengiritasi dari lambung, itu nanti biasanya alarmnya itu nanti dari ulu hati. Mungkin itu ya, Pak Agus. Oke, silakan Pak Agus kalau ada pertanyaan lanjutan boleh open mic, tapi kalau enggak kita lanjutkan ya. Ini ternyata udah banyak pertanyaan. Oh, langsung dikasih jempol. Oke, berarti aman dong. Nah, ini ada yang angkat tangan, karena angkat tangan Pak Deden Komara, apakah mau bertanya langsung ke Dokter Sandi dari tim consumer nih? Ya, baik, Dok. Saya dengan Komara, SM Parmamed sebetulnya ya. Ada pertanyaan begini, Dok. Saya itu penikmat kopi. Jadi kalau setiap pagi itu saya selalu minum kopi, tapi tanpa gula, kopi pahit ya, Dok. Itu kalau tidak saya minum kopi, saya lemes gitu. Apa mungkin karena udah kebiasaan seperti itu ya, Dok. Apakah bermasalah dengan fungsi hati saya, Dok? Terima kasih, Dok. Oke. Ya, ini kayaknya mirip saya sama Dokter Andreas ya. Jadi kalau udah posisinya suntuk banget, meetingnya nggak berhenti-berhenti, kopi tuh kayaknya salah satu teman kita ya, Dok ya. Temen ngobrol lah jadi ceritanya ya. Oke, jadi kalau menarik nih pertanyaannya. Jadi kalau minum kopi terus-terusan itu nanti livernya bahaya nggak gitu ya? Kalau kalau aku nangkep pertanyaannya ya. Jadi sebetulnya gini, kalau ya ini fun fact aja ya, fun fact aja. Ini sebenarnya aku juga sempat ada lihat penelitiannya juga sebetulnya. Ya, malah sebetulnya kopi dalam jumlah yang istilahnya masih wajar untuk dikonsumsi ya, masih wajar untuk dikonsumsi. Aku sekali lagi bilang, kalau kalau udah nggak wajar, contohnya bisa 8 gelas sampai 10 gelas per hari itu sudah sangat nggak wajar ya. Tapi kalau mungkin masih wajar 2 sampai 3 gelas sehari ya, itu mungkin itu malah justru bisa membantu mengurangi resiko penyakit liver yang kronis. Ya, itu ada studinya jujur sebetulnya. Ya, kemudian yang sebenarnya kalau aku ini ya perlu kasih warning buat para pencinta kopi, justru sebetulnya lambungnya, ya lambungnya problem nggak sebetulnya kalau minum kopi nih terus-menerus. Ya, kalau yang mungkin lambungnya mati rasa ya mungkin kayak saya juga kita udah biasa lah ya minum kopi dalam jumlah tertentu. Apalagi mungkin kadang-kadang kalau yang apa sensitif banget lambungnya kalau belum makan apa belum makan siang atau mungkin belum sarapan langsung ngopi, biasanya langsung protes tuh lambungnya. Jadi kalau istilahnya efek ke liver sih sebetulnya aku belum ketemu ya Pak ya. Jadi mungkin yang secara apa namanya apa efek yang negatifnya lah buat ke liver. Tapi itu ya nanti silakan dikonsumsinya masih dalam jumlah dan aturan yang wajar ya. Siapa tadi namanya? Oh Pak Deden. Gitu ya Pak Deden ya. Berarti aman ya, Dok, kalau untuk liver ya, Dok ya. Aman. Tapi aman. terkadang, Dok, sesekali sih pernah lambung memang agak perih, pernah. Lambung pernah perih gitu, pernah sesekali, Dok. Iya, siap. Iya, memang itu wajar. Nah, yang perlu ditambahkan juga mungkin adalah kopi yang disarankan yang sehat itu biasanya di penelitian adalah kopi tanpa gula, kopi hitam tanpa gula. Jadi laki banget gitu ya, cocok nih buat Pak Deden. Nah, buat ibu-ibu yang lebih suka yang manis-manis pakai gula aren. Nah, itu mungkin takaran gulanya pun juga mesti diperhatikan. Jangan terlalu manis gitu ya. Meskipun hidupnya teman-teman mungkin ada pahitnya, gulanya jangan kebanyakan lah tetap. Ya, itu saran dokter. Terima kasih, Dok. Thank you, Pak Deden. Nah, saya lanjut ya, karena ini sudah mengantri nih pertanyaannya. Jadi, ada yang nyatetnya sampai read AI loh. Bu Linda ini buat artikel nih kayaknya. Dari Revalia Farida, kalau saat olahraga nih, tadi ada yang nanya pas kopi, sekarang ini saat olahraga suka sakit. Nah, kok agak mirip ya lokasinya dengan organ hati, sakitnya di perut kanan. Nah, itu apakah mungkin ada masalah dengan hati atau hanya efek saat olahraga saja? Mohon masukannya, Dokter Sandi.
Oke. Nah ini sebetulnya kalau aku ngelihat ya ini sekali lagi nanti kita juga ngelihat juga kalau memang ini adalah gejala yang cenderung muncul terus ya terus-menerus, bahkan mungkin secara intensitasnya itu nanti bertambah berat. Jadi misalnya kok makin lama makin nyeri ya, kok makin sering ya, gitu. Nah itu mungkin memang ada problem. Ya, tapi kalau memang mungkin ini cuman tertentu, ya terutama mungkin sehabis olahraga yang cukup berat, ataukah mungkin olahraga mungkin dengan durasi yang juga cukup panjang, mungkin ini masih wajar. Karena kan di bagian perut bagian kanan itu kan juga sebetulnya ada otot ya. Itu bisa aja juga mungkin bahasanya kalau gampangnya kram di otot perutnya lah gitu loh. Bisa aja mungkin karena pemanasannya kurang, atau juga mungkin minumnya kurang. Ya, itu malah istilahnya malah bisa bikin cedera di otot perutnya. Kalau nanti memang ceritanya nanti tiba-tiba udah nyeri di perut, terus ada gangguan plus, ada gangguan pencernaannya juga, nah mungkin nanti itu bisa jadi alarm aja sebetulnya. Ya, prinsipnya sih penyakit yang nanti secara spesifik ya, sampai nanti penyakit hati, penyakit liver, itu yang ada intensitas sama frekuensi yang semakin sering dan semakin berat. Kalau memang cuman tertentu aja kemudian hilang, sebenarnya nggak usah bikin khawatir. Siapa tadi namanya Mbak Revalia ya? Iya, iya. Oke dok, thank you Dokter Sandi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tapi mungkin kalau pasti khawatir, sebaiknya tetap di Soho Global Health, Soho Group juga sudah menyediakan ya layanan yang tadi sudah disampaikan Bayu, ada layanan klinik untuk karyawan. Jadi mungkin silahkan dapat berkonsultasi secara langsung dengan dokter perusahaan, dokter Sri, atau juga dengan dokter Lupita ya. Tadi saya lihat bisa juga konsultasi melalui WhatsApp. Jadi supaya harapannya nih teman-teman Soho ini Soho People semua pada sehat ya. Ini harapan kita semua. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini udah vaksin nih. Dari Ibu Novita Widyastuti, dok, efektifkah vaksin hepatitis A kalau kita sudah terkena penyakit hati atau liver, dan apakah tetap bisa kambuh kembali meski sudah divaksin? Oke, menarik ya. Ini apa? Lebih kayak timingnya lah ya, paling bagus kapan kita mau apa namanya vaksin, terus masih bisa kambuh nggak gitu ya. Nah ini siapa namanya? Oh, Mbak Novita. Oke, nah Mbak Novita, jadi kalau hepatitis tadi ya, mungkin aku juga udah sempat singgung sedikit, itu penyakit liver yang disebabkan karena ada infeksi virus, ya. Jadi ini bisa menular. Nah, kalau memang hepatitis A ini secara spesifik itu penularannya lewat fekal oral. Jadi kalau misalnya bersentuhan dengan fesesnya penderita hepatitis atau terkena air liur lah ya bahasanya ya, air liurnya dari penderita hepatitis A ini nanti bisa cenderung menular ya. Nah itu dari penularannya. Kemudian kalau ditanya, aku udah pernah sakit nih hepatitis A, kemudian apa namanya aku mau vaksin nih, itu nanti gimana ya? Sebetulnya pada saat Mbak Novita di awalnya udah kena hepatitis A, kemudian juga udah sembuh nih, tubuh tuh kayak udah bikin kekebalan sendiri sebetulnya. Udah ngafalin istilahnya. Karena udah pernah sakit nih kita nih. Ya, kayak contohnya kita pernah kena COVID. Badan kita pasti ngafalin nih. Badan kita akan bikin antibody sebetulnya. Ya, itu secara alami dia nanti akan bikin. Nah, kalau divaksin boleh nggak? Boleh aja, nggak apa-apa. Karena vaksin itu nanti akan membantu lagi sebetulnya membentuk antibodi di tubuh kita, tapi nggak secara alami ya, istilahnya kayak apa ya, ditambahkan lah dan apa vaksin hepatitis ini untuk supaya kekebalan di tubuh kita nanti semakin bertambah ya. Nah kemudian kalau misalnya apalagi tadi, oh ditanya aku nanti masih bisa kambuh lagi nggak sih kalau misalnya
udah divaksin atau enggak udah pernah kena sakit hepatitis A, bisa kambuh lagi nggak? Bisa, tapi kemungkinannya kecil. Ya karena itu tadi ini sebenarnya kalau mau dikasih stadium lah ya, hepatitis A ini tuh ceritanya yang paling enteng lah dari hepatitis yang lain. Ya, kalau mungkin kena hepatitis C itu yang udah levelnya paling tinggi, paling berat. Ya, hepatitis B itu masih ya medium sampai berat lah gitu. Hepatitis A ini masih sifatnya sangat ringan betul kalau sebetulnya. Ya, jadi kecil banget kemungkinannya, cuman kalau pesanku ya jaga hygiene lah, jaga kebersihan. Karena ya tadi ya penularannya tadi kalau nggak terkena feses dari orang yang mengidap hepatitis, kalau nggak dari air liurnya juga. Paling itu yang bisa aku sampaikan. Semoga terjawab, Mbak Novita. Oke, thank you Dr. Sandi. Jadi hepatitis A tadi sudah disampaikan ya. Mungkin juga vaksin itu dapat dipertimbangkan ya dok pada mereka yang pekerja di bidang tertentu, contoh di bidang kesehatan atau bidang makanan, mungkin hukumnya lebih wajib lah untuk mencegah penularan kepada orang lain ya dok. Jadi Betul. bukan hanya untuk preventif ke kita doang, tetapi juga melindungi teman-teman sekerja kita atau keluarga kita. Untuk terutama mereka yang bekerja di bidang kesehatan, itu kan mungkin lebih beresiko. Seperti dokter, para medis itu biasanya lebih diwajibkan untuk vaksin. Tetapi kalau untuk yang tidak beresiko, mungkin itu sifatnya kembali lagi adalah opsional. Dan itu tergantung juga pilihan dari pasien, keluarga, dan dokter ya. Ya. Nah, tadi sudah ke vaksin nih. Nah, ada pertanyaan lanjutan dari Bu Rere, melanjutkan pertanyaan dari Bu Novita ini, Dok. Apakah jika salah satu anggota keluarga terdiagnosa sirosis hati, dalam hal ini hepatitis A atau C atau A dan C, apakah anggota keluarga semua perlu vaksin hepatitis? Jika iya, vaksinnya mana saja? Oke. Mungkin itu dulu, dokter. Siap. Nah, ini menarik nih, kena sirosis. Nah, aku juga aku takutnya aku ada miss ya, tapi memang biasanya yang bisa develop ya, yang bisa hepatitis yang bisa berkembang menjadi sirosis hati itu biasanya hepatitis B. Ya, tapi memang tidak menutup kemungkinan juga sih hepatitis A atau hepatitis C itu nanti bisa berkembang menjadi sirosis, walaupun mungkin kecenderungannya memang paling sering dari hepatitis B. Ya, nah kalau aku paling gampangnya gini, yang anggota keluarga ini berarti udah pasti ya sirosis hatinya itu dari karena hepatitis A dan C ya. Kalau memang sudah pasti penyebab utamanya karena dia hepatitis A dan hepatitis C, anggota keluarga serumahnya perlu vaksin hepatitis nggak? Ya perlu, jelas. Ya, kalau ditanya perlu nggak? Perlu. Ya karena sekali lagi buat melindungi ya. Ya tadi kan memang faktor penularan. Ya kalau hepatitis C ini sebenarnya lebih berbeda lagi sih sama hepatitis A. Hepatitis B pun juga sebenarnya cara penularannya juga berbeda. Cuman kalau memang tadi gampangnya jawabannya, kalau aku tetap menyarankan, apalagi mungkin yang ngerawat ya, yang udah paling deket nih, misalnya suaminya kena, ya istrinya kalau yang ngerawat langsung, ya itu sebenarnya paling bagus, tetap divaksin. Ditanya jenisnya apa, ya tadi sesuaikan dengan diagnosa sirosis hatinya dari si pasiennya. Ya, mungkin itu aja. Oke, thank you semua. Dr. Sandi. Jadi ini langsung advance ke vaksin nih sebagai proteksi. Padahal sebenarnya sebelum vaksin harusnya healthy lifestyle dulu ya dok? Oh jelas, pasti dok kalau itu. Nah mungkin boleh dijelaskan dulu sebelum buru-buru memutuskan untuk vaksin, sudahkah Soho People menerapkan healthy lifestyle untuk menjaga kesehatan hati? Mungkin dari pola makan atau aktivitas, apa saja sih dok yang disarankan untuk menjaga kesehatan hati? Oke. Jadi balik lagi tadi ya, kita kan juga tahu tadi salah satu penyebabnya kita bisa mengalami gangguan fungsi hati itu kan karena konsumsi lemak yang terlalu banyak. Ya, jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum, ya itu mesti diperhatikan dengan baik. Ya, ada variasi makanan. Ya, jadi ada makanan kita juga sehat, kita seimbang.
Ya ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, itu juga nanti mesti kita kombinasi. Kalau tadi juga tahu ada penyebabnya minum alkohol berlebihan terus-menerus, itu nanti bisa bikin hati kita mengalami pembengkakan, bisa lebih berlemak, ya udah hindarin ya. Ya mungkin saya tahu ada beberapa teman-teman juga mungkin yang istilahnya sulit ya, ceritanya ya udah biasa lah minum, mungkin bisa dikurangi frekuensinya ya. Ini kadang-kadang kalau kayak begini kayak kita nyuruh orang berhenti langsung tuh sebenarnya agak sulit, tapi mungkin bisa dikurangin kuantitasnya. Kemudian salah satu penyebabnya tadi juga karena obesitas. Ya jelas nanti seperti jaga berat badan kita tetap ideal. Tadi makanya Dr. Andreas juga udah bilang aktivitas fisik. Ya hobinya Bapak Ibu nanti yang paling gampang apa? Kalau misalnya suka jogging, lari, silakan. Berenang, silakan. Goes pun juga silakan. Ya, tadi juga kita juga udah ngobrol nih, obat-obatan yang kayaknya OTC, yang kayaknya remeh-temeh, paracetamol, tapi kalau dikonsumsi dalam jumlah yang tidak wajar terus-menerus pun ternyata malah bisa bikin hati kita problem. Yaitu dibaca lagi aturan pakainya. Tadi kalau memang tidak memberikan perbaikan, langsung konsultasi ke dokter, jangan istilahnya naikin dosis sendiri gitu ya. Kemudian yang penting, nggak kalah penting juga yang udah Soho lakukan sampai saat ini, medical check up tentu. Ya, itu udah jadi alarm kita lah di awal. Ya, kalau memang apalagi kita memang punya faktor resiko dari keluarga pun juga istilahnya ada gangguan di perlemakan hati, biasanya nanti kita punya kecenderungan juga nanti untuk mengalami hal yang serupa. Vaksinasi silakan tadi. Tambahan satu lagi vaksinasi, silakan. Nanti kalau mau vaksinasi pun itu diperbolehkan sekali. Tapi memang tadi seperti disampaikan Dr. Andreas, memang prioritasnya biasanya itu untuk tenaga kesehatan yang resikonya sehari-hari cukup tinggi untuk terpapar hepatitis A maupun hepatitis B. Itu aja mungkin Dr. Andreas. Oke, thank you dokter. Jadi tadi sudah dibahas mengenai pola hidup yang sehat ya. Nah ini jadi mungkin sedikit menjawab dari Lampung, tim Lampung ada bertanya, dok bagi orang yang suka bergadang atau tidur lewat tengah malam, ini gimana? Apakah ada pengaruhnya bagi kerja hati? Terima kasih. Dari tim Lampung. Oke, nah ini biasanya ini kali ya. Akhir bulan lah biasanya ya, ini kerjanya bisa bergadang biasanya bisa hajar terus. Nah tapi bisa memiliki efek negatif nggak pada prinsipnya ya? Sebetulnya bisa sebetulnya ya. Hati itu tuh juga istilahnya gampang gini lah, hati itu organ tubuh di tubuh kita yang juga dalam tanda kutip perlu istirahat ya. Bukan kayak mesin yang masih bisa kita paksa terus kerja 24 jam tanpa henti dan bisa perform terus-menerus tuh enggak. Ya, jadi hati pun tuh juga nanti butuh istirahat supaya nanti dia bisa melakukan fungsinya juga dengan baik. Biasanya nanti kalau bergadangnya terus-menerus ya, ini bayanganku ya, asumsiku ya, bergadang ini nih nggak tidur sama sekali ya. Bukan bukan yang tidurnya biasa 5 jam jadi cuma 1 jam atau 2 jam, itu tetap masih tidur. Kalau aku asumsiku ini bergadangnya ini nggak tidur sama sekali nih ya. Nah nanti yang paling kelihatan tadi kalau kita tahu salah satu fungsi dari liver itu tadi bersih-bersih ya, ngedetox. Nah, pada saat nanti kita begadang terus kerja tanpa henti, badan kita nggak istirahat, nanti akan terjadi penumpukan racun di tubuh kita. Ya, racunnya itu apa aja? Nanti tergantung dari apa yang kita konsumsi, baik itu dari makanan maupun dari obat-obatan juga. Berpengaruh nggak ke metabolisme tubuh kita? Tentu pengaruh. Ya, yang tadi paling kelihatan tuh metabolisme lemak. Ya, jadi nanti pada saat sering bergadang, biasanya metabolisme lemaknya itu tidak akan sempurna. Jadi kecenderungannya fatty liver akan jadi lebih tinggi. Itu ya, siapa tadi namanya? Oh, ini namanya Lampung ya. Lampung. Iya, dari tim Lampung.
Ya, Jadi kalau advice Dokter Sandi ya sebaiknya hindari bergadang ya. Nah ini ya. ternyata sesuai dengan nasihat Om Roma Irama gitu ya. Begadang jangan begadang Begadang. kalau tiada artinya gitu ya. Jadi kalau boleh, kalau ada perlunya aja yang jelas gitu ya. Mungkin kalau Siap. urgent banget gitu. Tapi kalau nggak perlu sebaiknya dihindari. Ya, oke. Dikasih love lah langsung. Oh, ini dengerin lagu Roma Irama tuh. Mungkin tim Lampung harus sering-sering dengar lagu Om Roma tuh ya. Diingetin biar jangan keseringan begadangnya. Nah, dari pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Cinde ya. Dokter, apakah sakit liver bisa karena turunan keluarga atau tidak, dan kenapa fungsi hati bisa naik jika terkena DBD? Mohon informasinya. Oke, siap. Bisa karena turunan keluarga nggak? Bisa. Ya. Cuman memang ini mungkin nggak banyak, tapi beberapa penyakit pun juga sebetulnya ada juga lah sebetulnya yang bisa mengalami penyakit hati yang diturunkan istilahnya. Kalau pernah, ini mungkin jarang banget sih ya, ada Wilson disease ya. Itu biasanya karena di livernya tuh ada penumpukan logamnya logam tembaga lah biasanya. Itu memang agak jarang, tapi itu penyakit yang diturunkan ya. Atau apalagi ya, biasanya kayak hemochromatosis itu juga bisa ya. Jadi itu salah satu fungsi hati tadi ya, fungsi hati itu kan tadi buat nyimpen zat besi sebetulnya ya. Aku tadi kayaknya sempat mention deh. Jadi kan fungsi liver kita kan sebagai gudang yang salah satu bisa menyimpan zat besi. Tapi kalau zat besi disimpan terlalu banyak pun itu nanti malah bisa merusak hati ya. Malah jadi istilahnya sel-sel hati itu warnanya jadi lebih gelap lah, jadi rusak. Itu hemochromatosis. Paling apa lagi ya? Ada lagi sih sebetulnya, cuman kayaknya yang lain-lain kayak polikistik, kalau enggak alpha antitrypsin gitu tuh mungkin agak jarang. Ya, tapi poinnya bisa diturunkan atau enggak bisa, gitu aja. Kalau kayak hepatitis gitu diturunkan atau enggak, itu beda. Ya, karena tadi sekali lagi itu infeksi karena virus. Jadi itu nanti ya kalau misalnya terpapar virusnya baru bisa kena. Oke? Itu ada pertanyaan lanjutannya kalau tadi ya. Oh sebentar, kenapa Yang fungsi DBD. hati kita bisa naik jika kenapa fungsi hati kita bisa naik karena terkena DBD ya? Oke. Nah, Ya, jadi sebetulnya ini sebenarnya tergantung ya. Fungsi hati kan tadi sebetulnya kalau dilihat kan ada cukup banyak ya sebetulnya. Kayak tadi bisa periksa SGOT, SGPT, apalagi tadi alkaline fosfatase ataupun nanti periksa gamma GT ya. Biasanya sih memang kalau mengalami peningkatan itu kalau memang istilahnya DBD-nya ini kondisinya cukup berat ya. Salah satu penyebab DBD, bukan penyebab ya, manifestasinya dari DBD ini sendiri kan nanti sebetulnya adanya peradangan dari tubuh kita ya. Peradangan di seluruh tubuh ini salah satunya nanti bisa sampai kena ke liver ya, walaupun ini sebenarnya agak jarang kasusnya ya. Peradangannya memang biasanya rata-rata tuh nanti ada di paru-paru, makanya kan nggak jarang juga nanti penyakit DBD itu nanti bisa mengalami kebocoran paru atau yang kita sebut sebagai efusi pleura kan. Ya, tapi memang karena virus DBD ini sifatnya nanti akan membuat tubuh kita mengalami peradangan yang terus-menerus, ya nanti ada beberapa organ termasuk liver nanti yang istilahnya bisa kena dampaknya lah, kena imbasnya. Sehingga mau nggak mau si liver itu tuh kayak ngeluarin enzim hatinya ke dalam darah kita sebagai alarm. Woi, gue kena dampak ini dari virus DBD. Tolong lo obatin gue juga. Nah itu sebenarnya si liver tuh baik juga gitu loh, kasih tahu juga. Kalau nggak kan kita mana tahu sebetulnya kalau ternyata penyakit DBD ini nanti bisa mengenai liver kita sendiri. Gampangnya itu sih sebetulnya. Siapa tadi namanya Bu Cinde? Cinde. Ya. Ya, mungkin bisa juga ya dok, kalau memang ternyata minum
atau konsumsi atau pemberian obat tertentunya terlalu tinggi. Contoh, let's say dapat paracetamol infus sudah diberikan di rumah sakit, terus mungkin ada keluarga juga yang menambahkan obat bebas, paracetamol tablet Ya, tanpa izin dokter. Nah, itu mungkin jadi over-over. Ada kemungkinan seperti itu nggak? Bisa saja. Jadi itu sangat case by case. betul. Nah, kalau menarik, kalau sakit apa lagi sih yang bisa mempengaruhi hati yang banyak ternyata kasus TBC ya, Dokter Sandi ya? Betul. Betul banget. J- Betul Jadi banget, Dok. TBC itu ternyata beberapa obat TBC memang sudah diketahui oleh dokter, itu memiliki resiko untuk gangguan fungsi hati. Tetapi obat ini tetap diberikan oleh dokter dengan pertimbangkan lebih banyak manfaatnya diberikan obat anti TB-nya dibandingkan jika tidak diberikan. Biasanya pemberian obat itu pun tetap ada efek samping kan, ada kemungkinan efek samping, tetapi jika manfaatnya dirasa melebihi resiko, itu bisa dibenarkan. Cuman memang perlu diberikan mungkin terapi tambahan untuk melindungi fungsi hatinya, Ya, hepatoprotektornya gitu ya. Nah, betul. ini sudah cukup banyak pertanyaan yang disampaikan di kolom chat. Terima kasih, Soho People. Saya kira kita dicuekin gitu ya, Dok. Sedih juga meskipun saya udah siapin banyak pertanyaan sesuai kontrak durasi, tapi alangkah baiknya kalau ditanya gitu ya. Terima kasih, teman-teman. Siap. Jadi kalau ini mempengaruhi rating pengisi acara nih dari HR, ternyata ada ratingnya katanya, Dok. Ya, moga-moga ratingnya lebih bagus nih kalau pertanyaan lebih banyak. Nanti ditunggu, kita pilih penanya terbaiknya. Nah, tadi kita sudah ngomong health, tanda-tandanya, gejalanya, bagaimana healthy lifestyle-nya, termasuk pemberian vaksin, faktor keluarga. Nah, sekarang mungkin, Dok, apa yang biasanya dilakukan ketika sudah terjadi gangguan fungsi hati itu? Terapi apa saja sih yang biasanya diberikan oleh dokter? Mungkin itu Oke. pertanyaannya, Dok. Oke, thank you, Dr. Andreas. Nah, kalau terapi nanti balik lagi gini, tergantung nanti sebetulnya apa dulu penyakitnya, ya. Kalau nanti memang salah satu tadi penyakitnya hepatitis, tentu nanti kita butuh antiviral, ya. Tadi kalau memang ternyata karena penggunaan obat yang terus-menerus, ya nanti memang salah satunya itu obat akan dihentikan, nanti juga bisa diberikan N-acetylcysteine juga nanti untuk merawat livernya juga. Ya, nah, tapi sebetulnya mungkin kalau yang cukup menarik nih, sebetulnya karena aku juga banyak ngobrol nih sebetulnya ya dengan dokter-dokter spesialis paru ya yang mengobati pasien TBC ya. Tadi makanya sampai dokter Andreas ya udah tahu orangnya TBC, masa kita nggak kasih obat TBC? Mau nggak mau tetap kita obatin dia. Ya buat teman-teman mungkin yang belum tahu, berobat TBC itu lama. Ya paling cepat tuh 6 bulan. Ya obatnya minumnya tiap hari, obatnya nggak cuma satu. Nah obat yang diminum itu sebetulnya nanti bisa merusak liver. Nah, tadi juga udah sempat dikasih tahu Dr. Andreas juga, makanya tentu kita butuh sesuatu supaya liver kita tetap terlindungi. Nah, ini makanya pengalaman dari para dokter paru tersebut, itu dia menggunakan kurkuma santorisa, atau bahasa Indonesianya itu temulawak sebetulnya. Ya, nah itu kenapa? Jadi itu tanaman itu sebetulnya temulawak itu dari penelitiannya pun itu sendiri, ya mungkin kita taunya dari dulu ya, pas kecil kalau susah makan, dikasihnya temulawak. Ya, nah tapi ternyata kalau dari penelitian yang lain, pada saat kita memberikan temulawak pada orang-orang yang punya potensi, atau enggak orang-orang yang sudah mengalami gangguan fungsi hati, itu nanti akan bisa melindungi hati kita supaya nanti tidak mengalami kerusakan atau mengalami progresivitas dari kematian dari sel-sel hati. Ya, jadi biasanya memang kalau ditanya apa aja sih sebenarnya akan dilakukan, tentu obat utama, ya. Kita cari penyebabnya apa aja nanti yang nanti perlu disingkirkan penyebab utamanya. Kemudian vaksinasi jelas. Nah, nanti bisa dipertimbangkan juga dengan pasien yang nanti sudah punya masalah di livernya karena penyakit tersebut, itu mengkonsumsi temulawak. Itu aja mungkin Dr. Andreas. Oke, thank you Dokter Sandi. Jadi ternyata selain tentunya obat untuk jika memang terkonfirm infeksi virus,
apakah perlu obat antiviralnya atau obat sintetik lainnya, tetapi tadi sudah disebutkan juga ternyata herbal temulawak ini memiliki manfaat untuk fungsi hatinya ya. Jadi, Dok mungkin boleh dijelaskan sedikit manfaat kurkuma atau temulawak ini untuk kesehatan, lebih spesifiknya untuk fungsi hati, bagaimana sih mekanisme dan manfaatnya? Di mana dia bisa bekerja membantu menjaga kesehatan hatinya. Oke. Jadi sebetulnya gini, kalau si kurkuma atau temulawak aja kita ngomongnya, susah-susah ya kalau bahasanya kepanjangan. Si temulawak ini ada bahan aktifnya yang namanya kurkumid sebetulnya. Ya, itu nanti kalau atau nggak kadang-kadang suka disebut juga sebagai kurkuminoid lah ya. Itu juga kalau nanti teman-teman mau baca, mau lihat itu bisa ngelihat bisa dilihat itu nanti bahan aktif yang biasanya kalau teman-teman konsumsi temulawak yang paling sering, nah itu sebenarnya di situ. Ya, nah si kurkumin atau kurkuminoid ini sebetulnya kalau untuk liver itu nanti dia akan secara spesifik bekerja di sel-sel hati kita yang meradang. Ya, meradangnya karena apa? Biasanya karena penyakit ya, atau enggak kalau yang keren-kerennya bahasa sekarang tuh karena radikal bebas ya. Jadi selnya kita tuh kayak lebih stres lah jadinya. Nah, si kurkumin ini nantinya akan ngeperbaikin ya sel-sel hati kita yang nanti mengalami peradangan atau mengalami kerusakan tersebut. Ya, tujuannya apa? Ya, itu nanti kita mencegah supaya kerusakan itu tidak progres, tidak berlanjut. Kalau lanjut ya nanti jelas bisa naik level lebih beratnya lagi. Oh, thank you Dr. Andreas di share screen-nya juga. Jadi bisa berlanjut nanti naik level jadi sirosis. Atau ya amit-amit ketok meja kanker hati justru malahan sebetulnya. Ya, jadi secara garis besar nanti si kurkuminnya itu kalau peranannya ya kalau secara medis itu nanti bisa berperan sebagai antiinflamasi ya, kemudian sebagai antioksidan. Nah, tuh ya keren ya tadi bahasanya antioksidan ya karena tadi ada radikal bebas. Kemudian sebagai antiviral juga bisa, bahkan dia sebagai anti cancer. Ya, kalau nggak salah tadi ada yang ngechat di sini ngechat juga di kolom chat, tapi nambah nafsu makan, yes jelas. Ya itu juga udah ada apa secara mekanismenya, bahkan mungkin secara empiris, secara turun temurun ini temulawak udah dipercaya nanti untuk membantu meningkatkan nafsu makan. Apakah cuma pada anak-anak? Enggak. Ya, itu salah satu testimoni dari dokter penyakit, tapi dokter paru pun ya orang-orang TBC yang cenderung nafsu makannya kurang baik ya. Ya bayangin lah minum obatnya segitu banyak setiap hari selama 6 bulan, lama-lama mau makan aja males sekali. Nah, tapi ternyata pada saat diberikan temulawak pun nafsu makannya membaik. Ya, jadi benar kalau ditanya ada bikin nafsu makan naik nggak ada. Ya, paling itu, Dr. Andreas. Oke, thank you Dokter Sandi. Jadi ternyata memang kurkuma ini sudah banyak juga ya digunakan oleh dokter sebagai bagian dari regimen terapi ya untuk pasien-pasien dengan gangguan fungsi hati. Sudah dijelaskan juga manfaatnya dan ini sudah banyak digunakan juga nih Soho People oleh dokter-dokter spesialis, baik tadi tentunya dokter spesialis paru, spesialis penyakit dalam juga yang memang menangani kasus-kasus hati. Dan mungkin kita masuk sedikit ke sesi produk. Saya mengulang sekilas, jadi memang kerusakan fungsi hati itu awalnya kan normal, kemudian tadi disampaikan Dokter Sandi ada fatty liver ya, ini ilustrasi sederhana. Kemudian nanti berlanjut lagi meradangan dan kematian sel hati dan sampai sirosis, kanker hati, bahkan hingga nekrosis. Jadi sebenarnya gangguan fungsi hati ini bisa berakibat fatal ya. Bahkan pada kasus yang ekstrim mungkin pada akhirnya pasien ini perlu transplantasi fungsi hati nih. Amit-amit itu udah worst case scenario. Cuman, nah makanya untuk itu biasanya kita dokter juga menganjurkan jangan sampai kerusakan fungsi hati ini berlanjut. Ya, paling nggak dijaga, jangan berlanjut ke tahap berikutnya, atau kalau bisa dijaga tetap dalam kondisi yang normal atau sehat. Tadi sudah disebutkan oleh Dokter Sandi, jadi ya kalau bisa hatinya tetap dijaga sehat ya dok. Nah, Iya dong, pasti dong. Iya. Nah, kalau Soho sendiri, Soho Group, jadi kita
kita sendiri juga salah satu produk unggulan Soho itu adalah kurkuma. Jadi malah kita boleh dibilang kurkuma king of kurkuma itu adalah kurkumanya Soho gitu ya. Karena kita bahkan punya perkebunan sendiri ya, perkebunan temulawak di Sukabumi. Jadi kita memastikan mulai dari benih pilihan yang digunakan dari penanaman sehingga panen dan hingga bahkan digunakan sebagai bahan baku produksi untuk menghasilkan produk berbasis kurkuma atau temulawak yang berkualitas. Nah, kita Soho punya range produk yang lengkap. Untuk anak-anak kita ada range kurkuma plus. Kita juga ada Kurfit ya untuk produk anaknya. Nah, tetapi kalau untuk yang dewasa kita punya ada kurkuma tablet kita bilangnya tanpa piperin. Yang salah satu yang kita unggulkan juga adalah kurkuma force, kurkuma dengan piperin dengan lada hitam. Ini memang untuk kasus-kasus yang istilahnya kasus awal. Ya, biasanya kasus inflamasi hati sebagai terapi pendamping. Kemudian ada juga Curleaf Plus, BioCurleaf ini untuk yang sudah dikombinasikan dengan silimarin. Jadi bukan hanya kurkuma saja, tapi ada juga bahan aktif silimarinnya. Dan kita bahkan ada juga BioCurcum. Sampai BioCurcum ini sebagai karena ternyata kurkuma ini ada efek anti kankernya, ya artinya ini bukan menggantikan obat kanker, tetapi sebagai membantu regimen kankernya dan juga ada efek nafsu makannya. BioCurcum ini memang bahkan di label sudah tertulis sebagai terapi suportif untuk pasien kanker. Jadi ini adalah rangkaian produk-produk Soho yang mungkin juga nanti kalau teman-teman amit-amit gitu ya, kalau sampai sakit atau keluarganya sakit, biasanya dokter ini juga akan mungkin memberikan produk ini karena memang sudah teruji secara klinis juga efikasi kurkuma. Tetapi juga sebenarnya kalau untuk teman-teman Soho people yang sehat, sebenarnya juga boleh kok mengkonsumsi temulawak atau kurkuma suplemen herbal ataupun herbal secara untuk preventifnya. Tetapi tentunya sesuai dengan rekomendasi dosis pemakaian yang dianjurkan dalam kemasan. Jadi produk unggulan kita ini Kurkuma Force ini adalah produk inovatif pertama. Kita bahkan mendapatkan penghargaan ya, Soho People di acara Kementerian Kesehatan. Kalau nggak salah pada tahun 2023 kita mendapatkan penghargaan karena ini formula yang inovatif. Jadi ini formula yang inovatif, kombinasi pertama kurkuma dengan piperin atau lada hitam, dan ini merupakan market leader untuk produk hepatoprotector atau pelindung fungsi hati. Ya, isinya kurkuma santorizai 20 mg dan piperin ekstrak lada hitam 2,5 mg dengan aturan pakai 3 kali sehari 1-2 tablet. Nah, piperin ini manfaatnya apa sih? Kalau kurkuma tadi sudah dijelaskan untuk kesehatan fungsi hati dan nafsu makan. Kalau piperin ini sebenarnya bermanfaat untuk meningkatkan ketersediaan hayati kurkuma di dalam tubuh manusia yang mengkonsumsinya. Jadi kadarnya akan lebih tinggi, sehingga efek positif dari kurkuma itu menjadi lebih baik. Ya, jadi ini merupakan produk unggulan Soho Group ya, yang sudah juga mendapatkan penghargaan, berbagai penghargaan. Ini terima kasih juga ya untuk teman-teman R&D nih, special thanks kalau yang join, yang sudah bareng-bareng mendevelop formula ini sehingga benar-benar dipercaya juga oleh dokter dan pasien masyarakat, bermanfaat untuk menyehatkan masyarakat Indonesia. Ya. Jadi ini amal ibadahnya bagus ya dok, katanya kalau membantu menyehatkan orang itu ada amal ibadahnya sendiri ya. Amin. Jadi ya bukan hanya mendoakan tetapi kita juga menghasilkan produk-produk yang menyehatkan masyarakat. Nah selain tadi kurkuma force kita ada varian lengkap ya, kurkuma, ada BioCurleaf ya dengan tambahan silimarinnya. Kalau BioCurleaf pakai kurkumanya yang kurkuma longa, agak berbeda. Dan ada tambahan vitamin, sedangkan kalau Curleaf Plus itu dia pakai yang temulawak ya, pakai yang santorisa. Jadi kurkuma pun ada banyak macam bentuknya. Makanya kita bisa bilang Soho itu range produk kurkumanya itu paling lengkap. Jadi tergantung dokter atau pasien atau masyarakat butuh yang mana, kita ada. Dan bahkan ada juga yang untuk kita mempertimbangkan meskipun kasusnya tidak terlalu sering ya seperti dewasa, ada juga kan pasien gangguan fungsi hati ya, pada anak sayangnya demikian. Kita pun sudah ada produknya Curleaf Plus Sirup. Jadi ini produknya sudah cukup lengkap. Silahkan kalau Soho People ingin menanyakan lebih lanjut, saya perlu mengkonsumsi yang mana, itu bisa ditanyakan ke dokter.
bisa ke dokter pribadi, atau mungkin mau nanya juga ke dokter Sri, boleh, atau dokter Lupita ya, tadi kalau di sesi konsultasi silahkan, dok saya perlu minum kurkuma nggak? Misalkan contoh kasusnya, saya kebanyakan meeting, saya sakit kepala nih, minum paracetamolnya banyak, contohnya gitu ya. Minum kopi, udah minum kopinya kan nggak masalah, tapi panadolnya, paracetamol kebanyakan. Fungsi artinya gimana? Mungkin perlu sebagai terapi pendamping. Tapi again, suplementasi dan herbal ini tidak untuk menggantikan pola hidup sehat ya, Soho People. Jadi tetap pola hidup sehatnya dijaga, tetapi konsumsi atau gunakan produk-produk suplemen atau herbal ataupun obat itu dengan bijak, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi ini beberapa contoh aja, karena waktu juga. Jadi kenapa sih sampai bahkan produk ini dipakai di rumah sakit atau di klinik? Karena memang sudah memiliki evidence base yang baik. Jadi sudah ada studi-studinya ya untuk suplementasi kurkumin sebagai terapi suportif NAFLD ya, non-alcoholic fatty liver disease, juga untuk menurunkan keparahan NAF, LD, dan menurunkan kadar enzim hati yang berlebih tadi. Kalau SGOT, SGPT yang ketinggian, mungkin biasanya dokter itu akan meresepkan juga kurkuma, ya, karena biar kadar enzim hatinya lebih turun. Nah, ini juga ada efek antivirus. Jadi studi-studinya memang sudah banyak. Jadi kita memang kurkuma Soho ini sudah mendapatkan penghargaan, dan sekali lagi berkat inovasinya juga memang karena kita pilih formula yang sudah ada dasar literatur uji klinisnya, supaya benar-benar produk yang kita hasilkan, yang kita produksi dan kita pasarkan ke masyarakat ini bermanfaat. Benar-benar itu yang kita jaga. Ya, ini juga studinya udah banyak ya, suplementasi kurkumin untuk menurunkan keparahan sirosis hati. Sesi lengkap penjelasan uji klinik nanti boleh di sesi, mungkin bukan di sesi webinar hari ini ya, tetapi hari ini lebih ringan, tapi ini sekedar sneak peek supaya menunjukkan bahwa ini loh produk-produk kita yang kita produksi bersama ya, yang kita pasarkan bersama. Ini harapannya juga menyehatkan masyarakat Indonesia dengan lebih baik lagi. Saya kira demikian untuk sesi singkat presentasi produk. Thank you sekali lagi untuk rekan-rekan Soho People yang sudah aktif bertanya dan juga tetap setia hadir ya, meskipun mendengarkan jokes-jokes bapak-bapak ini ya mungkin agak old school. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Ayu. Thank you Dr. Sandi. Thank you Dr. Andreas. Ya, thank you Dr. Sandi, Dr. Andreas. Dok, ini ada 2 pertanyaan terakhir di kolom chat. Dari Ibu Magdalena sama Ibu Ratna, Dok. Oke, tadi silakan dari Ibu Magdalena. Oh, ternyata masih ada nih. Ibu Magdalena bertanya, izin bertanya dokter, boleh share tips-tipsnya tadi? Sebenarnya sudah ya, agar kesehatan hati kita tetap terjaga baik, selain dari konsumsi rutin minum temulawak. Tapi mungkin boleh diulang singkat dok, 3 tips singkat aja. Oke, apa siap. saja? Siap. Jadi kalau gampangnya, tadi kalau tips singkatnya, kalau untuk menjaga kesehatan fungsi hati ya, balik lagi tadi dari apa yang kita makan, dari apa yang kita minum sehari-hari, ya pastikan itu gizinya sehat dan seimbang. Jaga berat badan kita tetap ideal, ya. Kalau yang hobi alkohol, ya bertobatlah, atau kalau memang susah, ya kurangilah sebanyak-banyaknya, ya. Terus juga gampangnya lagi, cek apa yang kita konsumsi obat-obatan, ya. Jangan berobat sendiri, ya. Jangan bikin dosis sendiri. Itu juga kalau udah ada di aturan pakainya, itu juga udah punya alasan yang cukup kuat ya, itu kenapa dibatasi 3x1 dan lain sebagainya. Yang nggak kalah penting nanti medical check up. Ya, mungkin itu aja Kak Magda nih harusnya ya. Oke, thank you Dr. Sandi. Satu lagi dari Bu Ratna Dewi PPG. Izin bertanya dok, jadi untuk maintain kita konsumsinya cukup kurkuma ya, tapi kalau sudah untuk kuratif tindakan mungkin ya, kasus yang lebih serius pakai biokurkum. Terima kasih. Iya. Ini nanti boleh silakan Dr. Andreas juga bisa tambahin. Cuman memang kalau dari pengalaman memang sebetulnya untuk yang kurkuma force itu memang masih bisa kita konsumsi ya sebetulnya, walaupun nanti
kondisinya juga nanti sedang sakit, itu pun juga nanti masih mempunyai manfaat yang sangat baik juga untuk untuk melindungi hati kita. Kalau teman-teman yang juga masih sehat pun nggak ada salahnya juga kita tetap mengkonsumsi suplemen juga nanti supaya kita tetap sehat. Bonusnya juga nanti kan tetap ada dapat nafsu makan juga ya, kalau memang yang sedikit sulit ya makannya juga milih-milih dan lain sebagainya, itu nanti akan ada benefit. Ya, cuma memang nanti kalau udah istilahnya kondisi gangguan livernya udah lebih serius ya dalam tanda kutip, nanti silakan. Nanti bisa ada beberapa pilihan. Salah satu tadi kayak ada Curlift juga ya, atau mungkin nanti kalau Biokurkem ini kayak sepertinya masih bisa mungkin seperti ya, tetapi mungkin lebih cocok mungkin kalau seingatku dari Curlift sih. Mungkin Dr. Andreas silakan kalau mungkin dari pengalaman dari sisi produknya kalau ada tambahan, Dok. Ya, jadi kalau untuk thank you Dr. Sandi. Jadi Biokurkum ini memang dosis kurkuma paling tinggi. Jadi ekstrak kurkuma longa, rhizoma, biokurkumin, BCM, ini yang benar-benar terstandarisasi kurkumanya itu 900 mg. Jadi ini udah the highest dose kurkuma se-Indonesia itu biokurkum. Jadi makanya bahkan diakui BPOM, ya, di-approve, dicantumkan dalam kemasannya membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Makanya biokurkum ini kan kurkumnya itu sebenarnya adalah kemoterapi kan, untuk cancer. Nah, jadi kalau kasusnya memang ini memang kasusnya sayangnya kalau kasus yang lebih berat biasanya kan memang butuh dosis yang lebih tinggi. Ini dikembalikan ke dokter pemilihannya, Bu Ratna. Jadi silakan ditanyakan ke dokter butuh dosis yang berapa. Tapi kalau misalkan udah cukup maintenance aja, berarti boleh kembali ke kurkuma force. Ya, jadi kalau memang untuk dosis itu kan sebenarnya tergantung kurkuma pada dosis yang awal, kurkuma dan kurkuma force yang dengan taman piperin sudah cukup memberikan manfaat. Tapi kalau pada kondisi yang lebih berat, memang perlu biokurkum, ya, itu sangat baik. Silahkan keputusan pemilihan obat dan terapi itu tetap kami kembalikan ke dokter ya, dan sesuai karena dokter pastinya yang memeriksa yang lebih tahu kondisi klinis pasien pada saat itu. Mungkin itu aja, Bu Ratna Dewi. Semoga menjawab ya. Semoga juga keluarga-keluarganya untuk Soho People nih yang mungkin dalam keadaan yang sakit, kita doakan bareng-bareng lah supaya semua tetap lebih cepat pulih ya, cepat sehat, dan bisa beraktivitas kembali dan tentu selalu bahagia gitu ya. Sesuai dengan anjuran dari HR ya, keep growing, healthy and happy gitu ya. Karena kalau sakit pasti happiness-nya mungkin tidak sebaik kalau pas lagi sehat. Itu aja, Mbak Ayu. Moga-moga nggak ada tambahan lagi nih. Kalau ada boleh saya minta negosiasi kontrak dulu ya. Ya dok, ini tadi pertanyaan Palembang mengenai ciri-ciri orang dengan gangguan hati tadi dibahas di awal ya dok ya. Mungkin nanti mau dijawab lagi atau nanti share materi aja dokter. Mungkin bisa di-share nanti juga ya. Oke. Baik. Ya, tadi sudah dijelaskan singkatnya ada gejala sakit kuning, ada mungkin labnya anomali ya, lebih tinggi dari normal, ada bengkak-bengkak, tapi better tetap periksa ke dokter. Ya, kalau ada gejala-gejala yang kurang wajar, sebaiknya tetap lebih baik, kalau saya menyarankan lebih baik berhati-hatilah. Jangan terlalu mentengin, kayaknya nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Udah nanti juga hilang. Ya kita saling menjaga aja. Kalau aku sih lebih baik berhati-hati, tetap konsultasi ke dokter lah. Ya, kan sekarang konsultasi ke dokter juga aksesnya sudah lebih banyak dan juga sudah terima kasih untuk tim HR sudah kami difasilitasi ya. Baik, terima kasih Dr. Sandi, Dr. Andreas atas sharingnya hari ini yang nambah knowledge kami semua dok. Dan tentunya untuk meningkatkan awareness kita bersama ya dok dalam pentingnya menjaga kesehatan organ hati, yaitu tadi dengan menerapkan pola hidup sehat, berolahraga rutin, dan juga ada konsumsi suplemen herbal sebagai tindakan pencegahan sesuai kebutuhan, dan juga vaksinasi jika dinilai memiliki risiko tinggi atas hepatitis. Kemudian Bapak Ibu, Soho People mohon memberikan penilaian atas webinar series hari ini dan juga improvement
untuk pelaksanaan berikutnya. Saya sudah cantumkan link evaluasi di kolom chat atau bisa juga scan barcode-nya di layar Bapak Ibu. Saya juga ingin menyampaikan informasi untuk pelaksanaan SGH Webinar Series berikutnya akan diadakan pada tanggal 25 Februari pukul 2 siang dengan tema meningkatkan kesadaran pentingnya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS di tempat kerja ya. Nanti detailnya akan kami informasikan lebih lanjut melalui email. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Sandi, Dr. Andreas atas waktunya, atas knowledge-nya. Terima kasih dokter. Nanti isi webinar kami lagi ya dok ya. Thank you, sama-sama. Baik, terima Thank kasih you. Bapak Ibu Soho People. Selamat sore, salam sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di SGH Webinar Series berikutnya. Terima kasih. Thank you, Bapak Ibu. Dr. Andreas, thank Thank you, Dok. you. Thank you Bapak Ibu, Dr. Sandi, Mbak Ayu. Thank you semua. Sehat selalu.